lagi. Selamat datang juga kembali teman-teman semua yang sudah hadir di webinar sore ini. Oke, sebelum kita mulai, boleh kenalan dulu nih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung. Dari mana nih? Loginnya di kota mana? Dan bisa sharing juga kalau ada Instagram, silakan di-sharing Instagramnya biar kita sangat networking nih. Kita ambil kesempatan ini untuk saling networking, saling mengenal sama satu lain. Selamat sore Pak Agus. Halo, halo Jani, Ervinto, Diorpati, Rahmalia, Muhammad Rehan. Selamat sore. Hello, everybody. Welcome to today's webinar. So glad to have you all here. We're going to start very, very soon. So please drop that in the Zoom chat. Silakan dibuka nih fasilitas Zoom chatnya dari tablet, HP, atau laptop teman-teman di sini bisa ketik di fasilitas Zoom chat. Ini live nih. Ini bukan rekaman, tapi ini adalah secara live. Silakan saja kenalan dulu dari mana teman-teman, apa nih pekerjaannya, so that we can get to know each other. Hi Jenny from Medan, People and Culture Lead at Top Remit. Salam kenal juga kepada Jani Tandean. Thank you so much for joining. Ayo nih yang lain, siapa lagi nih yang ada? Ervinto, Dior Agus. Wanna know who are you guys? Where are you from? Silakan drop nih namanya, perusahaannya juga. Kalau ada Instagram juga boleh, LinkedIn profile juga boleh, biar kita juga saling connection. This is the good thing of nowadays. Networking itu sangat berharga. Jadi jangan kelewat kesempatan ini untuk saling mengenal dengan teman-teman semua yang ikut bergabung di webinar hari ini. Balik lagi, saya juga kenalan diri dulu. Saya dengan Josh Alexander at Josh the Magic Man. Kalau teman-teman mau ikut follow, tapi saya sebagai moderator dan host untuk webinar hari ini. Salam kenal dan selamat datang di webinar Proven Strategies to Transform Unproductive Teams. Hope you guys are ready karena hari ini materinya sangat menarik sekali. Very, very, very valuable. Kalau teman-teman mungkin ada di suatu organisasi yang mungkin produktivitasnya ya sejak COVID kita semua ya tambah malas-malas lah intinya. Tapi apa nih strateginya untuk membantu semua tim kita and maybe teman-teman di sini adalah karyawan or maybe adalah seorang pemimpin di organisasinya sendiri. Nah, hari ini Coach Maxim akan membantu nih teman-teman untuk dengan strateginya biar kita tahu nih what is the illness, the weakness, the dysfunctions of a team. Itu pertama. Kedua, kita akan belajar tentang beberapa strategi untuk identify ya, kita assess dulu nih kekuatan kita apa. Kan biasa kita nanya tuh kekuatannya apa, kekurangannya apa. Tapi kita di sini mau fokus dengan strengths, kekuatannya orang masing-masing biar tim kita itu bisa kerja dengan produktif. Ya, bukan unproductive tapi produktif, dan itu yang kita akan bahas hari ini. And finally, we're gonna do Q&A karena ini adalah webinar live. Ya, ini bukan rekaman. Jadi teman-teman bisa ikut bergabung dengan diskusinya. Kalau mau unmute nanti boleh. Kalau mau taruh pertanyaan di Zoom chat boleh juga. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk kita berdiskusi ya kalau ada pertanyaan atau dengan coach kita hari ini. Langsung aja biar saya nggak ambil waktunya lebih lagi. Tapi saya mau langsung mengundang coach kita hari ini, fasilitator kita hari ini, dia adalah Maxim. Maxim adalah Coach Pink. His mission in life is to embody and promote these 4 values: prosper, inspire, nurture, and kindness. He's a circularity entrepreneur and business life coach with a bold conviction that purpose, people, profit, and the planet can exist in perfect harmony. He brings a circular approach to business coaching that will drive innovation in the companies of tomorrow. Maxim adalah owner dari Pelangi Water, a CPG beverage brand in Indonesia, co-founder of Ikigai Consulting, founder of Circularity International, and a member of Entrepreneurs Organization, EO. He's a certified story brand guide, scaling up coach, Business Made Simple coach, Gallup Strengths coach, Open EXO sprint coach, FRC flow trainer, and more.
Coach Pink is also a futurist. He leverages the incredible power of technology to help you build habits, processes, and systems that will transform your life and your company. Dan hari ini dia akan sharing nih kepada teman-teman apa nih strateginya. Bagaimana kita bisa membantu tim kita untuk transformasi dari unproductive menjadi yang produktif. Selamat sore Coach Maxim, apa kabar? Sore, semangat pagi. Am I sounding good? You're sounding great, man. You're looking great. Dan saya sangat senang nih teman-teman sudah hadir hari ini. Dan kita sudah siap untuk mendengar nih bagaimana nih strategi-strategi untuk membantu tim kita transform dari unproductive kepada produktif. Itu saja dari saya mempersilakan Coach Maxim. Waktu dan silakan Coach Maxim. Take it away. Sure, let me share screen. Everybody can see my screen. It's clear? Okay. So, saya akan mulai dengan satu pertanyaan nih, teman-teman. Boleh tulis di chat, biar saya bisa lihat juga. Coba bagikan, masalah terbesar dalam produktivitas di kantor untuk diri sendiri atau tim itu apa? Bisa ditulis. Yang sering masalahnya terulang terus. Mungkin orangnya udah di SP, dihukum gitu kan, atau diomelin tapi kok bandel terus gitu, atau ngomelin diri sendiri gitu. Kira-kira what is your greatest problem of productivity in your office? Mungkin bisa ketik di sini. So, Mombi warming up the keyboard ya. Oh, gak ada motivasi untuk lebih baik. Kalau misalnya mau buka mic juga boleh, mungkin boleh cerita gitu ya. Seperti apa Pak Agus? Bisa coba buka mic Pak Agus. It's a motivation issue. Halo. Selamat sore. Thank you. Sore. Gimana Pak Agus? Untuk sebagian teman-teman ya achievement-nya ya udah kerjain aja gitu. Jadi kalau dimotivasi, oke kita bisa lebih baik lah, kita bisa achieve lebih gitu. Buat apa Pak? Udah dapat kok gitu. Kinerja udah achieve gitu. Jadi apakah itu zona nyaman atau gimana? Bagi mereka yang dapat itu iya zona nyaman. Toh gaji saya udah dapat, achievement saya sudah dapat, kontrak saya sudah dapat, mau ngapain lagi? Ya. Kalau boleh mungkin Pak Agus boleh kenalin dari perusahaan. Oh ini udah ya tadi ya dari Head of Operation Division di Tangerang ya. Oke. Maaf saya baru lihat. Oke, thank you Pak Agus for sharing. Anyone else want to share? Tadi kelihatannya ada ladies or somebody, ada juga. Tapi hasilnya berantakan, ada juga yang lambat dan blockingnya tidak jelas. Mungkin bisa dijelasin sedikit, Kak Jenny. Ada juga yang lambat, blockingnya nggak jelas. Gimana tuh maksudnya? Oh, nggak bisa open karena timnya di sini. Oh iya, takut nyindir. Oke. Good one. Oke. Please drop it in the chat. Jadi bisa ditulis dengan mulai masalah terbesar itu apa sih? Nah, tapi secara umum ini kita bisa meng-highlight 5 masalah utama. Kalau misalnya entah itu berkaitan dengan motivasi atau misalnya yang penting cepat selesai aja tapi hasilnya tidak sesuai dengan kualitas. Ini ada 5 problem yang sebenarnya di summary ini disebut dengan 5 dysfunction of team. Yang pertama itu adalah inattention to result. Jadi kalau misalnya yang penting cepat selesai, do you think that your team yang penting cepat selesai itu attention to result? No, right? Terus avoidance of accountability. Kalau kita butuh ngerjain ini, ya sebenarnya tidak ada motivasi untuk lebih lanjut, itu kan sebenarnya avoidance of accountability ya, atau lack of commitment. Nggak ada komitmen untuk menjadi lebih baik. Toh juga sudah terima gajinya tadi seperti kata Pak Agus. Tapi ada juga kalau di tempat saya itu, karena saya di Jawa Tengah, saya nggak tahu kalau di Jakarta atau di Tangerang seperti ini, ada yang namanya asal Bapak senang. Iya aja, tapi itu mungkin kayak orang India ya. Sorry, nggak bermaksud kalau ini ada orang India, tapi ya dia yes is actually no, or dia no is actually. Jadi nggak jelas. Dan akibatnya apa? Yang terkikis adalah trust. Dan ini buat pengalaman saya, ABS ini cukup parah karena itu sampai merugikan perusahaan itu angkanya miliaran gitu ya.
Jadi gara-gara iya aja, tapi ternyata bawahnya tuh berantakan, tidak pernah di follow up, dan itu menyebabkan disfungsional di beberapa departemen. Jadi nggak cuma satu. Dan itu ketawanya waktu COVID mulai, itu yang lebih parah kan. Saat krisis, the nature of people itu ketahuan. Nah, ada pepatah mengatakan, ini sebenarnya dari seorang filosofer dari Yunani namanya Archilochus, tapi ini dipakai oleh US Navy SEAL. Dia bilang adalah, we don't rise to the level of our expectation, but we fall to our level of training. Jadi manusia itu tidak akan pernah naik kepada level ekspektasi atau tantangan yang dihadapi, tapi dia akan turun kepada level trainingnya. Jadi kalau trainingnya bagus, semakin besar tantangannya, ya itu levelnya di situ, ada matching antara skill dengan challenge. Nah, ini tadi mungkin sudah dikenalkan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa saya punya tujuan, yaitu prosper, inspire, and nurture kindness, dan hasil dari itu, my expectation is to expand the human soul for the planet. Karena kalau saya bisa meningkatkan kesadaran manusia, saya yakin bisa merubah dan memberikan dampak secara level planet, dan bumi kita pasti akan lebih baik lagi. Dan ini dimulai dari kita, para manusianya yang tinggal di sini. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau tim aja disfungsi, gimana kita mau mencapai tujuan perusahaan, ya kan? Jadi kalau ada bayangan, hasil akhir itu adalah lawannya dari yang disampaikan menjadi masalah tadi. Misalnya ingin cepat-cepat selesai, attention to result, menjadi perhatian result. Jadi mungkin kecepatan itu kedua, tapi yang penting kualitas itu on target. Terus adanya accountability, siap untuk mengambil komitmen, siap meningkatkan to the next level, dan kalau ada konflik, bukannya dibikin drama, tapi ada konflik itu dibicarakan. Kalau di tempat saya gunakan frasa ini namanya SBI ya. Jadi kalau kita mau mengutarakan atau mengadres konflik daripada personal, hey, sales ini penjualannya cash in-nya kurang nih. Ini gimana dong? Lu bisa kerja nggak sih? Gitu kan, very judgmental kan. Tapi ada pendekatan yang namanya SBI, situation, behavior, and impact. Jadi mungkin situasinya adalah Bapak sales manager, situasinya adalah kita butuh tambahan 200 juta minggu ini untuk menutup gajian kita. Behaviornya adalah saya tidak melihat sense of urgency dari sales tim Bapak, dari supervisor, untuk melihat berbeda ini kelihatannya dari kemarin sudah diwanti-wanti tapi tidak merubah. Impact-nya saya merasa sangat khawatir, saya juga sedikit merasa jengkel karena tidak melihat adanya sense of urgency. Saya mohon bantuan Bapak untuk bisa mengepush timnya sehingga kita bisa mencapai target minggu ini. Jadi it doesn't sound judgmental, walaupun mungkin kita bisa mengemphasize emosionalnya di situ. Dan this is how I build, membangun suasana yang lebih positif dengan kalau ada konflik itu diadres dengan cara situation, behavior, and impact, ya. Dan ini membangun trust, dan yang saya pelajari dari pengalaman saya, membangun trust itu dimulai dengan satu pertanyaan, how are you feeling? Tapi biasanya kalau orang Indonesia ditanya how are you feeling, mereka jawabannya apa? I'm fine, thank you. Karena dari dulu dilatihnya seperti itu. I'm fine gitu kan, tapi kalau cewek yang bilang I'm fine biasanya nggak pernah fine gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya jawabannya seperti itu, how are you feeling, jawabannya I'm fine, ditanya balik, are you happy, sad, or angry, atau scared? Itu juga pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada putri saya untuk bisa mulai membangun emotional awareness, karena memang bukan salah kita juga, kita tidak bisa mengutarakan, memang pendidikan sistemnya tidak dibuat seperti itu. Nah, ini adalah beberapa statistik dari Gallup yang menunjukkan bahwa kalau semakin engage antara manajer atau supervisor dengan timnya, itu ada peningkatan 10-19% sales, ada higher customer engagement, terus turnover-nya lebih rendah, terus juga accident-nya juga semakin turun. Jadi manfaatnya banyak ketika kita membangun suatu engagement dari perusahaan. Tapi untuk membangun engagement ini, apa sih yang kita bisa lakukan? Di sini ada 5 hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah kita mengidentifikasi dulu masalah disfungsinya di mana. Lalu kedua, kita pastikan the right seating. We make sure we have the right people on the right seat doing the right thing. Jadi 3 hal yang benar, ya, the 3 right that needs to be done. Dan set
a clear goal and KPI, karena ini suatu masalah juga. Kadang kalau kita goal setting mungkin cukup gampang ya, smart goal. Tapi kalau bikin KPI gimana? Referensinya apa? Kalau ikutin OKR juga dibilangnya smart gitu kan. Dan ada yang namanya bagaimana kita menggunakan pendekatan strength based approach ini dari Gallup, Clifton Strength dan Kolbe, dan menggunakan kekuatan itu sebagai basis untuk mengembangkan. Kenapa ini menjadi isu? Karena the problem is kita itu dididik dari dulu kalau misalnya matematika jelek, seni rupa bagus. Guru kita dan orang tua kita suruh ngasih lesnya yang mana? Matematika atau seni rupa? Pasti matematika. It's always fixed on what is wrong with us. Karena memang nggak salah, karena sistem pendidikannya itu yang mungkin sekarang itu mungkin kebanyakan tuh masih seperti zaman industrial. Kita di-expect to be standardized on the same capacity gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita itu mohon maaf ya ini tidak bermaksud menghina atau menggunakan binatang, tapi analogi saja. Ibaratnya kita, jadi mungkin salah satu saya sering mengibaratkan saya itu sebagai seekor monyet, tapi sukanya kan manjat pohon, sukanya lompat dari pohon ke pohon. Tapi standar sekolah dan sistem kerja itu seperti ikan, memaksakan harus semuanya berenang di kolam. Jadi mau bagaimanapun susah kan? Satu, saya nggak renang bisa sih, cuman tapi nggak bagus, capek gitu kan, nggak sesuai dengan DNA-nya gitu. Jadi inilah kenapa kita perlu menggunakan strength sebagai dasar. Nah, yang pertama saya mau bahas adalah gimana kita mengukur produktivitas ya. Kita mengukur produktivitas itu dilihatnya dari overhead ya. Overhead itu adalah ongoing business expense yang tidak directly attribute dalam produk dan service. Jadi kalau di laporan keuangan, biasanya kalau di Indonesia memang rada beda standarnya. Mereka sering menggabungkan HPP dengan direct labor. Tapi untuk menghitung ini harus dipisahkan dulu untuk mengidentifikasi. Jadi dilihat dulu gross profit. Gross profit itu adalah revenue atau omset dikurangin COGS, maka Anda akan mendapatkan selisihnya. Di sini kita mau mengukur yang namanya direct labor efficiency ratio. Formulanya adalah gross profit dibagi direct labor. Jadi jumlah direct labor-nya itu berapa, itu yang diambil lalu dibagi. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Jadi pertanyaannya kalau kita ingin produktivitas makin tinggi, apa yang kita bisa lakukan? Omset dibesarin dan COGS diturunin. Ya, apakah nego dengan supplier atau banyaklah strateginya gitu ya. Terus ada yang namanya kita mau menghitung administrative labor efficiency ratio. Di sini administrasi mungkin termasuk biaya manajerial dan supervisor. Di sini kita ambil yang namanya contribution margin. Formula dari contribution margin adalah gross profit dikurangi direct labor. Anda akan mendapatkan satu angka ya mungkin EBITDA atau gross margin. Lalu di situ dibagi dengan biaya admin labor. Jadi kalau misalnya di sini adalah mungkin kumpulan gaji para manajer, supervisor, staff admin. Nah, kembali lagi rasionya semakin tinggi semakin bagus. Itulah sebagai tolak ukur kita lihat seperti apa. Lalu kita bisa lakukan benchmarking dengan kompetitor. Biasanya kalau bisa mungkin lihat datanya dari perusahaan TBK yang sudah ada laporan keuangan sebagai acuan. Kalau misalnya perusahaan di Indonesianya sama-sama, ya kadang kalau di Indonesia itu ada gorengan-gorengan sahamnya, mungkin bisa lihat ke US ya. Jadi kalau misalnya saya perusahaan consulting, saya akan melihat ke perusahaan seperti ACN, Accenture gitu kan. Atau kalau misalnya Anda adalah perusahaan manufaktur, bisa lihat manufakturnya kalau misalnya sama-sama consumer package good, bisa lihat punyanya Coca-Cola atau Pepsi gitu kan. Nah, yang di sini kurang lebih sama, kita mau lihat direct labor. Kalau misal di sini kita kesimpulannya adalah dari angka-angka ini kita mau lihat kita seberapa produktif sih ya. Dan di sini kita lihat labor efficiency, kita juga ingin lihat adjusted labor efficiency. Nah, ini dapat dari mana? Ya, ada yang namanya NLGM ya. Ini sama dengan gross profit. Dan formulanya sama, ini NLGM dibagi wages. Jadi wages itu adalah total salary yang dikeluarkan untuk biaya manusia lah gitu. Jadi gross profit dibagi
wages itu Anda akan mendapatkan the overall labor efficiency. Lalu kalau ini kembali lagi bisa digunakan untuk benchmarking dan melihat kita ada masalahnya di mana. Kalau misalnya kita lihat dibandingkan dengan industri kita skornya di bawah nih. Misalnya kita ada 2, tapi ternyata industri kalau kita lihat ambil 2 perusahaan TBK, satu Indonesia, satu internasional, mereka menunjukkan di angka lebih dari 2, maka itu menunjukkan bahwa kita belum seproduktif sesuai dengan industri. Maka kalau misalnya kita bisa mengedrive angkanya, mengidentifikasi angkanya, dan kita mulai brainstorming bagaimana kita melakukan perubahan engagement dan lain sebagainya untuk merubah angkanya, itu akan menunjukkan kita tuh bisa lebih bagus daripada industri, dan itu kita bisa tunjukkan. Dan pasti kalau kita perusahaan TBK itu akan pasti lebih bagus. Jadi ini benchmarking, caranya Anda bisa menggunakan platform seperti TradingView itu untuk bisa melihat annual report dari berbagai perusahaan mancanegara dari Amerika sampai Indonesia. Lihat aja di Financial Analytics, melakukan manual kalkulasi seperti yang tadi saya tunjukkan, lalu bandingkan your direct labor efficiency ratio, juga bandingkan your net income. Jadi akan kelihatan produktivitasnya. Ujung-ujungnya menghasilkan persentasenya sudah sesuai standar industri atau enggak. If you beat the industry, so well done. PR-nya adalah beat your best record gitu ya. Nah, kalau saya boleh menganalogikan menjalankan bisnis itu seperti pesawat terbang, membangun pesawat terbang. Dan saya menganalogikan pesawat terbang ini ada 6 bagian. Kalau bagian kepalanya itu adalah the cockpit is your leadership, sayap itu adalah produk, mesin kanan itu adalah marketing, mesin kiri itu adalah sales, dan fuel is your cash flow, maka overhead is the body. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat tadi kita tidak sesuai dengan industri dari angka ya, dibandingkan dengan industri benchmarking kok kelihatannya kita masih jauh di bawah atau ada gap 10-30%, kita bisa connect that number. Apakah ada masalah attention to result yang tadi kata Jenny ya, ingin kerjanya cepat-cepat gitu, atau adakah lack of commitment to continually improve, ada yang namanya comfort zone seperti kata Pak Agus, dan lack avoidance of accountability. Nah itu again it's a people culture thing. Jadi apa yang menyebabkan suasananya, kenapa ada comfort zone? Atau mungkin masalahnya bukan environment-nya, siapa yang menyebabkan di situ? Is it a toxic employee or is it a toxic leader yang menyebabkan suasananya seperti itu? Dan kalau kita tidak berhati-hati, ya, kalau tadi kita ingin terbang pesawat seperti ini, terbangnya pasti jauh dan tinggi ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita tidak memperhatikan overhead people, kita tidak memperhatikan dysfunctional, ini yang terjadi. Ibaratnya mesinnya kecil, sayapnya kecil, tapi overhead-nya gede ya. Kalau ditanya bisa terbang nggak menurut teman-teman? Mungkin bisa sih, tapi nggak jauh dan cepat ya. And it takes a lot of money, it burns a lot of money. Lalu saya mau bicara di bagian kedua, bagaimana kita memastikan that we have the right people on the right seat doing the right things untuk mengeliminasi disfungsional itu. Jadi mengeliminasi disfungsional itu bukan ketika disfungsional itu terjadi, tapi disfungsional itu sudah dicegah dari depan. And it's all about setting up the right people on the right seat doing the right thing. Jadi kalau kita mau setting the right people, kita ingin memastikan bahwa lebih dari 80% tim kita atau staff kita itu A players atau B players. Jadi semakin banyak A players-nya, semakin mudah hidup Anda sebagai leader. Dan kalau misalnya ada yang C player, itu pilihannya cuma 2, dibina atau dibinasakan. Kalau ini bahasanya adalah coach up atau coach out. Dan satu hal yang perlu Anda ketahui, Anda berharap seseorang itu menjadi lebih baik, you will not create A players. Jadi buat teman-teman yang sudah menikah, Anda berharap suami istri Anda menjadi A player atau A level husband or wife, itu tidak akan terjadi. Jadi B player itu yang mungkin kalau kita ukur dari 2 spektrum antara produktivitas dan alignment dengan core value atau seberapa dia
menghidupi nilai-nilai perusahaan itu salah satu nih antara attitude-nya bagus menghidupi core value tapi produktivitasnya bisa di-improve, that is counted as B player. Atau sebaliknya, attitude-nya pas-pasan tapi produktivitasnya bagus gitu. Nah, jadi itu mungkin masih ada harapan. Kalau ada C player, ya kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Pertama kali saya melakukan assessment ini di seluruh perusahaan saya rata-rata 30% C player. Jadi ini juga kalau Bapak Ibu sedang meng-hire orang, bisa tanyakan, apalagi kalau mereka seorang supervisor, tanyakan kepada mereka. Kalau ketika mereka memimpin waktu awal masuk, coba kasih rating. Tim yang mereka pimpin itu ada berapa A player, B player, sama C player. Setelah mereka resign, ada berapa A player, B player, dan C player, dan apa yang mereka lakukan berbeda sehingga meningkatkan beberapa komposisinya berubah. Itu Anda akan melihat bagaimana jalur pikir dia dan apa yang dia lakukan. Jadi itu bisa memberikan petunjuk, is he a good indicator of a good leader or not. Jadi ketika kita punya A player banyak, bagusnya adalah kita tidak perlu micromanaging karena A player ini juga biasanya sudah highly initiative dan memang biasanya A player ini tidak mencari pekerjaan. Dia bekerja di mana resonate ya. Dan kedua, bagian dari the right thing is the right seat. Ya, kita ingin memastikan bahwa kita sudah menyediakan peran yang jelas. Kadang masalahnya karena sudah berjalan baru dibikin sistemnya, yaitu tadi yang seperti kata Pak Agus, sudah ada namanya comfort zone. Jadi right seat ini ketika masuk ini kursinya sudah ditentukan, kursi kayu, kursi besi ya. Dan bagaimana kita menentukan the right seat gitu kan? Itu dilihat dari responsibility, accountability, and results. Dan kalau kita mau membuat right seat, ini ada tools yang namanya FACE ya, Functional Accountability Chart. Di sini kalau dilihat teman-teman sebenarnya itu satu tools untuk memetakan fungsinya apa. Jadi misalnya ada yang saya kasih contoh ya, misalnya nih head of the company atau CEO-nya namanya Jane gitu ya. Apakah CEO mungkin terlalu banyak indikator, ya mungkin bisa cari ditulis di net profit atau return of investment. Terus ada hubungannya nggak dengan result di balance sheet maupun profit loss. Kadang seringnya job desk itu sudah ada KPI-nya. Tapi mereka tidak menghubungkan fungsi job desk tersebut, KPI-nya dengan hasil yang ada di laporan keuangan. Typically ada 7, yaitu omsetnya berapa, atau mungkin volume, price jika berlaku, tapi kalau tidak, ya you just put it together as revenue. Terus ada COGS, cost of goods sold, overhead, ya tadi. Terus yang 3 terakhir ini berhubungan dengan neraca atau balance sheet. Jadi account receivable, account payable, dan inventory turnover. Jadi kalau kita tidak menghubungkan dengan 7 hasil di laporan keuangan, maka kadang KPI-nya itu jadi kayak KPI semu, KPI aktivitas saja. Jadi ini yang perlu diperhatikan teman-teman di sini ketika melakukan FACE ya. Lalu yang terakhir di sini melakukan the right things. How do we make sure that orang-orang yang kita tempatkan itu tidak hanya orang yang tepat, tapi juga di situ yang tepat, tapi melakukan hal yang benar. Jadi kita kalau mau mulai perjalanan ini, mulai dari customer journey. Makanya ada yang namanya tool salah satu yang saya buat, customer experience DNA. Jadi di situ memetakan customer journey dari awareness sampai advocacy, awareness sampai dia beli, sampai dia merekomendasikan, lalu bawahnya operationnya seperti apa. Nah, inilah yang kita harus petakan. Karena kalau kita tidak petakan, coba bayangkan teman-teman, biasanya kalau kita telepon ya, entah itu bank atau telco atau apa ya, seringnya dijawab mesin itu kita seringnya diputar-putar gitu kan. Dan akhirnya tidak menemukan solusi ya, adanya tambah jengkel, apalagi kalau terputus ulang lagi. Nah, terus ini kita ada tools lagi namanya PACE atau Process Accountability Chart. Jadi di sini Anda bisa memetakan 4 sampai 9 proses. Typically di perusahaan itu ada 3 sampai 4, yaitu make or buy. Kalau misalnya Anda membuat manufaktur, maka Anda make. Kalau Anda maklun atau berjaya di tempat lain, itu namanya buy, langsung membeli barang jadinya. Lalu dari situ Anda melakukan proses penjualan, the sales process. Lalu yang terakhir dilakukan record keeping atau administrasi. Tapi tentunya mungkin kalau misalnya in between ya, kalau misalnya saya seperti di FMCG, di air mineral, ada delivery, yaitu itu adalah sales, bagian dari sales gitu kan, sales delivery.
Jadi di sini benar-benar melihat PIC-nya siapa, nama prosesnya apa, dan KPI-nya apa. KPI ini memastikan selalu better, cheaper, and faster. Ya. Dan yang terpenting di sini Anda ingin memastikan bahwa ada satu orang. Kalau ada lebih dari satu orang bertanggung jawab pada satu fungsi atau suatu proses, no one is accountable. Jadi ini berkaitan kepada tadi, accountability has to be there. Kalau enggak, nanti adanya absen, adanya lempar-lemparan. Dan siapa korbannya? Biasanya pasti customer, kasihan customernya. Dilempar-lempar sana kemari, dan akhirnya pindah ke kompetitor lain. And we lost our revenue and profit because of that. Lalu, gimana caranya kita membuat orang itu ada buy-in? Ya, kita ingin membuat goal dan KPI itu yang bisa dicintai. Inilah kenapa saya mau bilang bahwa love is better than smart. Ya, mungkin kalau teman-teman typically dengar ya, pasti kalau set a goal itu harus smart goal. Set KPI kalau berbasis key result, objective and key result atau OKR juga ngomongnya smart goal ya. But I want to show you a different way. Love ya. So love. Ting ting ya. Karena love kalau begini digoyang-goyang jadinya duit. Canda ya. So ini yang saya identifikasi. When I come up with love, I look at saya tuh mencoba mendengar mengaplikasikan smart goal gitu. But I find this problem. Masalah pertama dari smart goal adalah kadang the specificity dalam smart itu dilute the visionary. Jadi big picture-nya lost. Jadi ibaratnya kayak kuda tuh lihatnya ke depan aja. Ya it works in certain extent gitu kan. Lalu kedua, tidak account energy. Energi ini juga biasanya berpengaruh kepada motivasi. Karena energi juga itu ada hubungannya dengan talent atau kekuatan Anda. Jadi kalau misalnya kekuatan Anda atau energi seekor monyet itu adalah untuk memanjat pohon dan lompat dari satu pohon ke satu pohon yang lainnya, bukan untuk berenang. Jadi kalau ingin menyeberangi lautan, maka hire-lah seekor paus sehingga bisa membawa monyet kemanapun gitu kan. Ya, dan mungkin bisa masuk di dalam perutnya dan stay seperti Nabi Yunus ya, 3 hari dalam perut paus. Lalu problem with smart goal itu does not account for development. Jadi dia tidak peduli, tidak ngomong bagaimana perkembangan apa yang kita butuhkan. Sedangkan kalau kita ngomong sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia itu adalah either you hire seseorang yang sudah jadi dan itu akan lebih mudah, atau Anda punya satu sistem dan perlu mengedukasi dan melatih orang ini sehingga mereka bisa kompeten, mendevelop skill dan kemampuan orang ini. Dan yang terakhir adalah it does not account to motivation. Jadi yang tadi seperti katanya Pak Agus gitu kan, sudah mencapai disuruh nge-push lebih jadi kayak nah that's enough gitu kan. So what do you do kalau kita mau set goal ya kan? Ini bisa nyanyi L is for the way, you know. L is for life transforming. Jadi kalau mau set goal yang pertama dilakukan adalah it has to be life transforming. Karena kalau tidak merubah hidup, maka nggak akan ada motivasi juga gitu. Jadi ini harus diklarifikasi dengan tools yang ada di samping sini. Tentu di sini Anda tulisnya sebenarnya menjelaskan apa sih yang Anda ingin fokuskan, apa yang Anda ingin rubah 10 kali lipat. Dan setelah Anda tuliskan, oh misalnya saya ingin omset saya atau mungkin gaji saya itu mau naik 10 kali lipat dalam waktu 3 tahun katakanlah. Jadi oke, then you write down apa yang bekerja dan apa yang tidak, dan improvement apa yang saya perlu lakukan sehingga bisa mendapatkan hasil tersebut, dan brainstorm 3 to 5 action yang Anda bisa mulai lakukan secara habit atau apapun itu untuk mengarah ke sana. So L, to set a goal that you love has to be life transforming. Kalau enggak, itu pasti akan berdampak pada motivasi. Lalu yang kedua adalah O, it's for obstacle strategizing. Jadi obstacle, kalau kita bikin goal sebesar atau sekecil apapun, pasti ada namanya tantangan. Mau latihan 3 kali seminggu aja pasti ada tantangan. Aduh capek, males bangun, ya kan, buka mata susah, mau nge-gym pagi. Aduh apa alatnya nggak punya, give whatever excuse. Jadi obstacle strategizing ini adalah tools to map out your shit to-do list when shit happen. Jadi memprediksi kira-kira akan ada tantangan apa ya obstacle-nya ya. Kalau saya sudah set goal-nya, sudah set deadline-nya gitu ya.
kira-kira ada obstacle apa? Lalu setiap obstacle Anda buat satu strategi. Jadi misalnya obstacle dalam penjualan adalah saya ditolak oleh customer saya. So what is my strategy? I will give them a call to action tapi transition. Jadi biasanya kalau di pendekatan story brand itu call transition itu adalah kalau yang utama adalah lu mau beli apa enggak? Kalau transition, oke, nggak mau beli nggak apa-apa, bisa dipikir-pikir dulu. Ini mungkin saya kasih apa data atau kasih apa namanya, ini ada sedikit knowledge atau saya kasih sampel produk dulu deh. Nanti kalau tertarik bisa hubungin saya kembali. Lalu di bawahnya juga tidak hanya obstacle strategizing, tapi juga strategize setiap strateginya ini mau dilaksanakan kapan. Kalau dilihat di sini teman-teman, selain ada due date, ada yang namanya due date atau DO. Karena kalau kita ngomongin due date itu kan deadline-nya kapan akan selesai. Tapi kalau DO date itu kapan akan dilakukan. Jadi kalau kita tidak menulis kapan akan dilakukan atau dijadwalkan dalam kalender, akan dilakukan nggak? Most likely no. Mungkin tunggu last minute karena juga kembali lagi kalau lagi ujian atau lagi tes belajarnya kapan? Semalam sebelumnya. Ayo, most people are like that, right? So, terus di sini ada juga tempat untuk menaruh milestone. Dan kenapa kita mau mempersiapkan obstacle strategizing ini? Karena dalam teori Csikszentmihalyi itu seorang bapak foundernya konsep psikologi yang namanya flow. Kalau misalnya tantangan dan skill itu tidak matching, jika tantangannya terlalu besar, skill-nya terlalu kecil, kita tidak mempertajam skill kita, akhirnya kita overwhelmed dan kita anxious karena kita kesulitan melakukan hal tersebut. Seperti ketika saya kuat di seni rupa, mungkin setelah saya begitu bagus, bosan juga. Tapi kalau matematika begitu susah, saya tidak mempertajam skill saya dalam matematika, I will get anxious, I'll get overwhelmed, I'll just give up. Ya. And that's what happened actually. Ketika saya ambil O-level, saya drop my A-level maths. Jadi ambil yang gampang aja, yang biasa-biasa aja. Jadi begitu juga kalau bisa kita skillnya sudah di situ dan kita tidak mencari tantangan baru, kita merasa bosan dan kita tidak engage di situ. Jadi kita ingin memastikan bahwa our skill and challenge is always in a balance, bisa naik turun, tapi make sure it's in a smooth flow, karena ini akan memastikan Anda always in the state of flow. Jadi ini adalah salah satu trik and tips untuk to come in the state of flow itu bisa at will. Jadi tanda-tandanya state of flow itu apa sih? Kalau misalnya teman-teman pernah ingat satu ketika lagi bekerja gitu ya, tahu-tahu asik bekerja dari terang menjadi gelap, tapi tidak lapar Anda begitu fokus dan Anda mengerjakan itu hasilnya sangat bagus sekali. You feel idea flowing, you feel powerful gitu ya. Walaupun nanti setelah melakukan itu ambiar gitu kan. Nah, itulah kenapa the flow state itu is a situation from zero to dangerous. Karena kalau tidak sadar ya, banyak atlet tuh sok nge-push, tahu-tahu ada karena dia mentok nggak sadar capek, jatuh gitu kan, terus terjadilah kecelakaan. Jadi flow state ini tidak hanya pada atlet, tapi kita juga sebagai mungkin kalau di perusahaan ini bisa saya sebut dengan corporate atlet ya. Lalu V, it's for vision magnifying. Jadi untuk menciptakan suatu goal itu harus vision magnifying sehingga memperjelas the why and the what dan ada alignment. Jadi tujuannya ini kita tidak terlepas dari terlalu zoom in, tapi kita masih ingat gambar besarnya. Jadi di sini ada tools namanya circularity filter. Di sini yang pertama adalah purpose-nya apa, this is why you want to do it. Terus kenapa ini penting? Kembali lagi ini berkaitan dengan motivasi. Terus ideal outcome-nya seperti apa sih? Dan sukses kriterianya apa sih, apa yang harus terjadi. Jadi di sini Anda mungkin mulai mau memvisualisasikan. Nggak mesti semuanya, bisa cukup 3-5. Kalau cuma satu jelas itu cukup. Dan yang terpenting di sini adalah selling yourself. Apa yang terjadi, what will be the best result I get ketika saya melakukan ini, dan what is the worst result if I do nothing. Resiko apa yang akan terjadi. Jadi dengan menuliskan ini, your goal will become more meaningful. Lalu yang terakhir adalah energizing and not draining. Karena kalau melakukan goal setting gitu ya, terus itu terlalu susah gitu ya. Misalnya kita nggak pernah nge-gym, kita mau turunkan berat badan kita. Kita mau nge-gym aja, waduh rasanya males. Biasanya bangun jam 8, mungkin jam 7 pagi gitu ya. Tapi kalau mau nge-gym dulu sebelum kerja harus bangun jam 6 pagi. Wah, mata rasanya berat kalau mau jogging dulu gitu kan. Jadi how to make it
energizing. Jadi ini ada beberapa tools. Kembali lagi, Anda bisa melihat kalau goal-nya pengennya apa, new possibility-nya apa, terus apa yang Anda yakini, apa yang Anda tidak yakinin, ada resikonya apa. Lalu di sini bagaimana Anda bisa memastikan energizing. Kadang energizing itu Anda membutuhkan teman. Misalnya, tadi saya memberikan analogi, kalau seekor monyet ingin menyeberangi lautan, maka dia harus berteman dengan seekor paus yang akan membantu dia membawa ke seberang pulau, ya. Jadi tidak tanpa harus berenang. Jadi terkadang supaya energizing ini, you need to work with people that are 10 times better than you and 10 times happier than you to do the things that they are good at for you. Jadi itu kuncinya. Carilah orang yang 10 kali lipat lebih hebat, lebih bahagia to do the things for you. Ya, di situ juga ada tadi strength based goal setting. So at the end, goal is like love and sex. Ya, it's fun, right? Love and sex is goal setting. Ya, kenapa? Karena goal setting itu that you love, it needs to be life transforming, obstacle strategizing, vision magnifying, and has to be energizing, not draining. Dan di Gallup itu juga mendefinisikan, dia mensummary semua kompetensi yang ada di dunia, namanya 7 Expectation of Excellence. Itulah adalah 7 kompetensi untuk menghasilkan pekerjaan yang luar biasa. Di sini ada build relationship, create accountability, inspire others, ya, communicate clearly. Jadi itu adalah 7 kompetensi yang disummary oleh Gallup. So that's why it's called 7 Expectation of Excellence, or SEX for short. Nah, di sini ada masalah dengan KPI, ya. Jadi kalau KPI itu bingung kan biasanya, gimana cara kita bikin KPI? Dan kalau KPI kita tidak set properly, itu bisa micromanage, dan itu biasanya tidak mempertimbangkan kemampuan, kembali lagi, and does not account for development. Jadi kalau kita mau set KPI that you love, make sure ada leading lagging indicator. Pastikan itu ada outcome, berkaitan dengan outcome yang berhubungan dengan profit loss ataupun balance sheet. Kembali lagi ada 7 lever. Terus itu Anda hubungkan kembali dengan vision alignment. Kaitannya dengan tujuan perusahaan apa, atau purpose perusahaan apa, or the big hairy audacious goal besarnya apa. Misalnya ingin menjadi perusahaan 1 triliun atau 100 juta US dollar 3-5 tahun dari sekarang. Dan eksekusinya gimana? Mau didelegasi atau mau di-develop? Dan development ini ada yang namanya development pipeline, ya. Kalau mau ngembangin orang tuh apa saja yang dibutuhkan. Nah, untuk mengenal kekuatan atau strength, ini ada pandangannya dari Gallup dan Kolbe. Jadi ibaratnya kalau Anda mengenal your talent atau your strength is like this concept of ikigai. Kalau ikigai itu adalah menemukan titik tengah antara doing what you love, your talent, apa yang Anda bisa dibayar, dan apa yang dunia butuhkan. So, by taking the Gallup and Kolbe assessment, Anda menemukan your talent and what you love. Tinggal mencari 2. So, untuk mencari tujuan hidup Anda itu untuk apa, cukup ambil 2 assessment ini, you got 50% of your purpose already. Jadi, ini pepatah Sun Tzu, jadi kalau kita mengenal diri sendiri dan mengenal situasi, maka kita tidak perlu khawatir hasil dari 100 pertempuran. Tapi kalau kita mengenal diri sendiri tapi tidak mengenal situasi, akibatnya setiap kemenangan ada kekalahan. Tapi kalau kita nggak tahu diri sendiri dan tidak tahu musuh kita, udahlah, itu kita pasti akan kalah terus. Nah, jadi kalau di Gallup itu mengukur 4 hal, domainnya ada lebih di mana. Kalau Anda lihat ini saya itu domainnya ada di influencing dan strategic thinking, sedangkan istri saya itu ada di relationship building dan executing. Jadi lihatlah betapa berbedanya. Jadi ini juga bisa berlaku tidak hanya untuk tim ataupun rekan kerja, tapi bisa dilakukan juga untuk pasangan hidup. Buat yang masih jomblo, bisa dikasih assessment dulu mungkin sebelum jadi pasangan, atau kalau yang sudah menikah sering ribut, ini bisa digunakan juga untuk konseling gimana lebih baik. Jadi kalau saya seperti ini, saya kalau mau hire PA, saya harus hire yang seperti apa? Ya saya biasanya kasih assessment harus yang seperti ini. Ya, ini by the way ini punyanya Dela ya. Jadi kalau Dela yang ada di sini my PA, itu 6 dari 10 itu execution domain. So it really complements me. Dan ada relationship building yang ini menurut saya, kalau saya ambil assessment team grid juga, jadi memetakan kondisi tim, talentnya apa saja, apa yang cukup umum. Most of my team have this.
Jadi punya seseorang yang individualization, yang doing one-on-one, it will be easy for them. Tapi buat saya itu susah. I'm a one to many guys. Jadi saya tuh suka bicara di platform besar seperti ini, dan the more I talk, the clearer my thinking is. Ya. Jadi kalau mau saya berpikir harus diajak bicara. Kalau di Kolbe ini mengukur 4 hal yang berbeda, bukan domainnya yang seperti Gallup, tapi dia mengukur seberapa jauh Anda mengorganisasi informasi. Apakah Anda yang suka simple dan to the bottom line, atau Anda yang suka detail. Terus juga kita melihat seberapa follow through Anda, bagaimana you organize and design. Anda yang beradaptasi suka ambil shortcut, atau Anda yang harus sistematis, harus step by step. Ya, anak saya ini follow through-nya cukup tinggi. Kalau mainan itu harus disusun dulu step by step. Quick start ini saya 3393 ya kalau teman-teman lihat ya. Jadi saya tuh quick startnya cukup tinggi. This is how you deal with uncertainty. Stabilize ini biasanya ikutin SOP dan ikutin protokol. Kalau innovate itu try always to do something new. Saya adalah lebih ke sini, dan saya sering disalah mengertikan saya suka berubah-ubah pikiran, padahal always want to do something new. Implementer adalah how you demonstrate, how you handle space and tangibles. Biasanya kalau entrepreneur saya lihat banyak itu mereka envision, mereka visionary, tapi kalau orang-orang yang hands-on seperti engineer, seperti programmer, mereka banyak di demonstrate, they have to do it, they have to be hands-on. Orang IT saya paling tinggi implementornya. Jadi dalam Kolbe ini, you are capable of the 12 strength, sama halnya seperti Gallup, you are capable of all the 34, cuman kalau di Gallup itu, your top 10, itu adalah yang dominan. Tapi kalau di Kolbe ini menunjukkan your mode of operation itu seperti apa. Kolbe bagusnya dibandingkan Gallup adalah ada Kolbe A, B, dan C, ini bisa dihubungkan dengan pekerjaan. Nah, kalau dalam pekerjaan ini, Anda ambil yang namanya Kolbe A ini untuk mengakses diri sendiri, Kolbe B itu adalah your self expectation of the job. Kalau Kolbe C ini adalah supervisor. Jadi kalau misalnya saya butuh jabatan baru, misalnya ideal sales manager itu seperti apa sih? Mungkin atasannya yang GM-nya atau CEO-nya akan mengambil Kolbe C untuk menemukan ideal salesman itu seperti apa, ideal sales manager itu seperti apa. Misalnya ideal sales manager adalah 3393. Tapi kalau dapatnya ketika hire profilnya ada 6825, nah itu akan menjadi seperti ini. Jadi di Kolbe bisa mengambil A dan C, lalu memberikan scoring, ini C minus atau B minus ya. Jadi kalau waktu itu saya hire Dela ya, my PA, dia skornya A minus. Jadi waktu itu sempat cari-cari yang lain tuh ada yang B minus juga ya. Sorry, bukan B ya, tapi bedanya cukup jauh sekali karena yang membedakan Gallup Clifton strength-nya berbeda. Nah, kalau misalnya jadi buat saya ini adalah investment. Lebih baik saya bayar di depan ya. Ini harganya nanti teman-teman bisa tahu ya. Is few it's more than $100 ya, tapi buat saya itu investment daripada saya sudah meng-hire dan menghabiskan banyak uang terus akhirnya it doesn't work gitu kan. Jadi lebih baik I invest in front gitu ya. Jadi I always invest Gallup dan Kolbe untuk to hire someone that work with me. Lalu strategi yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan tim kita. Jadi, karena tidak orang sendiri kan. Jadi di Gallup itu yang namanya team grid, bisa memetakan semua strength yang ada di tim Anda dan melihat ini top 5-nya apa dan apa artinya. Apa yang memotivasi tim Anda, apa yang dibutuhkan, dan melihat paling banyak di mana. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, contohnya saya, di tim saya tuh banyak yang di relationship building. Lalu saya tuh adalah influencing, dan saya tuh bukan orang yang one to many. Jadi akhirnya ya kembali lagi, I make sure that my HR atau people that work closest to me are one-on-one person. Jadi kalau saya mau ngapa-ngapain, saya nggak usah stres yang one-on-one mereka. I just communicate my expectation. Mereka yang ngelakuin the one-on-one. Jadi saat waktu itu saya sedang menghadapi restrukturisasi, saya minta HR saya yang bicara one-on-one with my director yang waktu itu lagi bermasalah ya. Jadi direktur itu juga punya individualization. Jadi ya udahlah, mereka happy, I'm happy ya. So and kalau di Kolbe ada yang namanya memetakan ini, dan mereka punya satu standar ideal ya. Kalau kita mau tim itu bekerja sehat, itu harus atasnya 25, tengahnya 50, dan bawahnya 25. Apa yang terjadi apabila ada terlalu banyak atau terlalu sedikit di satu bagian ya? Itu ada
perlu pertama kita tahu timnya itu jenisnya apa dulu, kolaboratif, independen atau hybrid. Baru kita bisa tahu di tim ini masalahnya apa sih? Apakah too much of the same energy? Jadi misalnya terlalu banyak fact finding di mana kita butuh gerak cepat. Jadi untuk mengambil suatu keputusan itu harus cari dulu semua informasinya. Atau sebaliknya, terlalu banyak quick start tapi tidak ada yang detail, banyak detail miss out gitu kan. Biasanya itu mungkin sales department kali ya sama accounting gitu. Terus not enough of given strength. Jadi kalau misalnya perusahaan yang pernah saya coaching ya perusahaan accounting services terlalu banyak fact finder, jadi tidak terlalu banyak orang yang berani mengambil resiko, ya udah akhirnya mereka usahanya gitu-gitu aja gitu loh, stuck on the spot, stuck walking on the spot, jadi ibaratnya treadmill. Atau kalau misalnya konflik ya, terlalu banyak ada dua polarity, ada satu grup, ada bagi dua grup gitu ya, kalau misalnya di Kolbe tadi kebanyakan di atas, tengah-tengahnya cuma sekitar mungkin 10%, tapi 45 ada di atas dan di bawah. Nah, itu sering bikin konflik karena yang satu misalnya pingin informasinya detail, yang satu nggak suka detail gitu kan. Secara alami instingnya seperti itu. Jadi akibatnya sering drama. Kalau kita bisa mengenal satu sama lain, kita bisa mengklarifikasi ekspektasi satu sama lain apa yang dibutuhkan. Jadi bisa less judgment, less drama, and more clarity and better communication. Jadi the greatest problem of all time kita udah belajar hari ini ya, the inattention to result, avoidance of accountability, lack of commitment, fear of conflict, dan absence of trust. Dan bagaimana kita bisa mentransformasinya, kita harus identifikasi dulu dari angka, semuanya ujung-ujungnya duit, dan bermula juga dari duit. Jadi cash is the alpha and the omega. There you identify masalahnya ada di mana, dan ask yourself gimana saya akan merubah gross profit-nya, apa yang menjadi driver bisnisnya, apa yang menjadi driver omsetnya, bagaimana meningkatkan produktivitas. Lalu kita pastikan itu dari akarnya, bukan dari masalah yang dihadapin. Itu iya, karena api sudah terjadi harus dipadamkan, tapi kita pastikan ke depan api itu bisa dicegah dari awal by making sure that we prepare the right people yang kita hire, kita onboard, kita udah siapkan the right seating, dan kita melatih mereka untuk to do the right thing all the time. Dan to do that, kita harus punya mekanisme yang that is better than smart. We got to love it, yang bisa engage dan bisa membangun semangat dan motivasi untuk terus bekerja dan improve. Dan akhirnya apa? Kalau kita bisa mengimplementasikan ini, kita juga gabungkan lagi dengan strength based approach ya. Kalau kita sudah hire, misalnya kita gunakan Kolbisi untuk set the expectation, kita bisa set itu untuk function. Misalnya untuk function sales manager, Kolbisinya butuhnya 3393. Jadi kalau dapat 6825 apa? Ya mungkin dia akan cocok di departemen lain gitu ya. Nah, dan kita juga mapping tim kita, jadi kita tahu tim kita tuh komposisinya seperti apa. So at the end of the day kita bisa membangun tim kita itu berbasis kekuatan. Jadi kita benar-benar kalau mau berenang kita kirimnya ikan paus, kalau kita mau manjat pohon kita kirimnya monyet. Jangan dibalik-balik, karena itu biasanya tanda-tandanya ya tidak berkinerja dengan baik atau tidak produktif. Itu biasanya juga tanda-tandanya your team or your staff is not using their talent or strength, sehingga mereka seringnya nggak semangat, mereka tidak bisa go extra mile gitu. Karena kalau seekor monyet lu kasih banyak pohon, pasti dia ingin panjatin semua, mau cari pisangnya kan, finding the bananas. Tapi kalau lu ketemu ikan paus, lu suruh manjat pohon, juga nggak mungkin dia akan manjat pohon. Atau paksa bisa, tapi akan segala risan atau dia akan sering sakit-sakitan. Itu yang disebut dengan bahasa dari Kolbe adalah cognitive stress ya. Sehingga hasilnya apa? Dari disfungsional dan tidak produktif menjadi produktif ya. You can build trust karena orang-orangnya engage, dan ada manajemen konflik yang positif, dan ada membangun komitmen, dan ada sense of accountability, dan yang terpenting di sini menghasilkan, karena ujung-ujungnya is always results at the end of the day. So like I told you, it costs more than $100 to invest in people. I always spend this much money ya for every people that I hire. Tapi kalau misalnya nggak masuk pun itu menjadi database for me gitu kan. Jadi siapa tahu, saya butuh profil yang seperti ini. Ini dulu saya pernah kasih assessment. So I have their numbers, I have their profile, so I can contact them. Dan salah satu hal yang Anda bisa lakukan adalah
kalau misalnya Anda sudah mengambil Kolbe ya untuk misalnya semua sales gitu kan. Oh, ternyata ada satu orang sales nih yang the best sales untuk segmennya. Nah, itu jangan dibikin sales manager itu. Oh, berarti profile salesman yang bagus adalah 3393 katakanlah gitu ya. Jadi kalau Anda hire instead of giving a Kolbe C, Anda menggunakan referensi your best salesman yang bisa sesuai terbukti dengan situasi Anda adalah profilnya 3393. So, today kita hanya punya waktu 1 jam dan saya tidak bisa memandu banyak dan juga saya juga yakin ini udah hampir jam makan malam, teman-teman pasti lapar. Saya makanya mau work more with you to help you. Jika Anda masih bingung, oh ini gimana sih cara implementasi technically-nya gimana, I'm here for you. Jadi jika Anda merasa that this is the problem that you want to solve, dan setelah mendengar ini Anda merasa masih okay, I'm still clueless. Di sini kita ada 3 jam, ya kan? So I'll be 3 hours with you, 3 times more than now. Dan pasti kita bisa deep dive in all those details. Okay, so that's all I have to say. I hope you get something out of this. Back to you, Josh. Wow, Coach Maxim, terima kasih sekali untuk informasi yang sudah sharing. Banyak sekali ya teman-teman. Boleh kasih reaction dulu, jempol atau api atau party hat, boleh apa aja, silakan. Thank you so much. Again, Coach Maxim, sebelum kita pamit hari ini, ada kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Coach Maxim langsung hari ini. Jika ada pertanyaan, langsung aja bisa ditaruh di fasilitas Zoom chat-nya boleh, atau juga bisa unmute, raise hand juga boleh. Ini ada satu pertanyaan dari Jani. Halo Coach, untuk direct labor versus admin labor di laporan keuangan tadi, bedanya apa ya? Untuk gaji karyawan masuk ke komponen yang mana ya? Ini pertanyaan tentang logistik. Gimana Coach Maxim? Oke, kalau direct labor itu biasanya yang berkaitan dengan HPP. Jadi kalau misalnya itu adalah manufaktur seperti saya, produksi air mineral gitu ya. Jadi biasanya kalau di accounting Indonesia itu ada direct labor komposisi dari COGS. Maka itu kalau Anda ingin menganalisa harus dipisah. Jadi itu direct labor yang berkaitan dengan produksi COGS. Sedangkan kalau total wages itu adalah semua jumlah gaji karyawan dari paling atas sampai paling bawah. Terus kalau admin itu mungkin yang biaya kadang itu mesti dicek ya, makanya sama accounting-nya atau praktek dari accounting teknisnya, yang masuk dalam elemen admin labor itu apa? Karena kadang itu kan bahasanya kan administrate kan. Jadi kalau kita lihat Presiden Jokowi, administrasi Presiden Jokowi itu kan termasuk biaya administrasi gajinya Jokowi gitu loh. Jadi seperti itu. Semoga itu menjawab. Coach Maxim, yang saya lihat dari Anda, you are very passionate ya untuk membantu teman-teman yang di sini untuk bisa meningkatkan their personal life, their professional life, apalagi tim-tim mereka ya. And I think teman-teman kalau minggu depan hari Rabu dari jam 9 dari jam 12, ini ada nih workshop yang luar biasa nih yang teman-teman bisa mengikuti, di mana Coach Maxim akan lebih deep dive lagi dengan materi hari ini yang sudah dikasih. Itu juga ada beberapa tambahan ya yang akan dapat, ada the assessments juga nanti, tapi hanya untuk 10 orang pertama ya, 10 aja, hanya 10 orang pertama yang daftar akan dapat early bird price, yaitu Rp300.000. Karena setelah itu yang lain bayar general price itu Rp500. This is very valuable. Jadi minggu depan ini adalah workshop. Kalau ada yang minat langsung saja masuk ke dalam link yang sudah ditaruh di fasilitas Zoom chat. Dan juga by the way, if you want the whole package, this is what's amazing. Coach Maxim selama ini sudah membantu banyak sekali perusahaan dan teams untuk meningkat their performance. If you want, you can go and join and be a part of his coaching program. Coach Maxim, boleh kita kasih lihat slide-nya, Unleash Your Strengths Now, Circularity Me. Itu akan dapat tuh, tadi ada beberapa assessment-nya, itu yang Gallup Strengths, Constant Strengths, dan juga yang Kolbe. You can get an ebook and also dapat langsung nih coaching dengan Coach Maxim. This is a very valuable package yang senilainya Rp5 juta, tapi hanya untuk peserta yang ikut hari ini. Kita kasih diskon ya 50% di 2,5 saja. Langsung aja scan QR code yang tertera di layar Anda dan jangan lewat kesempatan ini, because again Coach Maxim, this is what's different about him ya. Apa yang membedakan dia dari
yang lain. Coach Maxim itu sangat peduli. And you saw, dia bukan cuma yang technical saja, tapi ada elemen love-nya ya di situ. Ya itu makanya nama dia Coach Ping. Coach Ping. Yep. Ada lagi pertanyaan dari peserta kita hari ini. Thank you so much ya untuk kepada semua peserta yang udah ikut di hari ini. Dan sebelum kita lanjut, boleh nggak langsung masuk ke Zoom chatnya? Diketik dulu nih, dapat apa nih dari webinar hari ini? Silakan diketik satu takeaway aja, satu insight, satu aha moment. Satu kata mungkin yang Anda dapat, kita mau tahu juga karena mau tahu nih feedbacknya. Ada juga nih feedback form. Kalau mau kasih masukan lebih banyak lagi, silakan klik di QR code ini. Mungkin nggak tahu, mungkin akan dapat hadiah ya untuk teman-teman yang langsung ngisi feedback formnya. Itu juga ada beberapa link ke website, email, Instagram, dan YouTube-nya Coach Ping. Jika teman-teman ingin informasi lebih lanjut. Again, Coach Maxim is incredible, guys. So don't miss out on this opportunity. He's wanting to help you out. Dia akan membantu nih teman-teman untuk really just improve your life, improve and transform, ya, memberikan transformasi kepada tim Anda. Karena tadi kan kita udah belajar tuh beberapa ada dampak yang, you know, if you don't identify the pain points dari awal, nanti itu it's gonna affect you the whole time. Thank you, Jani, yang sudah memberikan masukan jadi tahu cara untuk ukur produktivitas perusahaan melalui laporan keuangan tadi. Yeah, that's so amazing. Assessment is so important. Bukan cuma assess your organization, tapi personal assessment juga itu yang Coach Maxim akan membantu teman-teman. Jika Anda ingin lagi, let's go back to that slide ya, Coach Maxim, untuk yang program Circularity Me Coaching with all the assessments. Sudah di-include ya, Coach Maxim ya? Itu udah sudah include the 2 assessment. Oh, that's awesome. Wow, those assessments are already going to pay for itself. I promise you guys. Dan ini nih, kalau kita masuk ke dalam dunia internasional, semua hiring they always look at your strengths. Karena tadi kan kita belajar dari Coach Maxim, putting the right people in the right place, itu yang penting. Ya, daripada kita fire and rehire, that's expensive, mahal itu teman-teman. Tapi kita identify dan assess apa nih the strengths of our team, our personal strengths. Oke, thank you so much. Kalau nggak ada lagi, kita semoga ketemu di webinar minggu depan dan webinar ke depan lagi. Saya dengan Josh Alexander, kepada Coach Maxim, thank you so much, man. Great job today, and thank you to all participants, kepada semua peserta. Terima kasih. Stay healthy semuanya, dan sampai kita ketemu di webinar berikut. Josh Alexander signing out. Bye, guys. See you guys. Bye-bye. Make a great day.